Oke, kali ini kita mau review sekalian pakai mobil Nissan Grand Livina owning experience kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ya, berikut sekilas tampilan mobilnya. Ada beberapa perubahan dari standarnya. Oke, langsung saja kita kontak on. Oke, untuk kilometer sekitar 93 ribuan. Setirnya masih sangat kulit jeruk. Oke, balik lagi. Kali ini kita mau cerita sedikit pengalaman owning experience Nissan Grand Livina. Mobil ini tahun 2013, tipe Highway Star. Dulu kami ambil pada tahun 2014, jadi kurang lebih 1 tahun pemakaian. Waktu kita ambil itu kilometer masih 14.500 record service, dan saat ini kilometernya sudah 90 ribuan ya, normal, cukup rendah untuk hitungan mobil dengan umur 11 tahun. Mobil ini atas nama pribadi ya, record dari baru, service record selalu di Nissan. Cuman ini kemarin 10 ribuan kilometer belakangan nggak record, hanya di bengkel spesialis Nissan. Oke, pengalaman kurang lebih 10 hampir 11 tahun ya, 10 tahun pakai mobil ini. Kalau dari segi mesin belum pernah turun mesin, meskipun mobil ini minumnya Pertalite ya, ngelitik forever lah untuk user Livina itu, terutama yang mesin L10 ini. Oh ya, mobil ini transmisinya manual ya, transmisi manual. Jadi selama pemakaian ini untuk sektor mesin yang pernah diganti itu hanya filter udara, terus koil 2 biji ganti di Nissan, itu kurang lebih 1 jutaan sekian kalau nggak salah, ingat itu dulu. Untuk dari mesin paling itu aki sudah ganti 2 kali, dan ini kondisinya sekarang ya cukup agak lemah akinya. Untuk part transmisi yang diganti hanya oli transmisinya,
pakai Nissan Genuine, sama kampas kopling sudah ganti satu kali. Di kilometer sekitar 75 ribuan, mungkin karena pemakaian yang kurang, kakinya kurang sekolah mungkin. Terus yang udah diganti lagi itu ban sampai saat ini masih produksi 2019, terakhir ganti 2020. Ban serep masih bawaan NIK 2013. Terus power window, switch power window sebelah kanan driver ini udah ganti, karena naik turunnya kemarin agak error ya. Ganti OM punya. Terus switch hazard ini udah ganti juga, copotan. Sama switch pedal rem untuk lampu rem ya, yang di bawah kaki pengemudi itu udah ganti. Selebihnya mobil ini no worry ya, aman, nggak ada hal-hal yang aneh, dipakai juga masih enak banget. Kalau untuk bagian kaki-kaki shock breaker yang bagian depan dikasih per custom, yang bagian belakang masih berbawaan, hanya dipotong sedikit. Abaikan suara geledak-geluduk ini karena kondisi agak ceper dan beberapa part ada yang perlu diremajakan. Juga udah diganti, cuman custom, knalpotnya custom aja. Ini suaranya halus. Gitarnya masih standar. Kalau untuk kurangnya ya, minusnya dari mobil ini salah satunya kebetulan pakai dikit ya, jadi agak gondrong, jadi bumper ketemu daerah yang kurang bagus sering mentok. Untuk tanjakan ini karena yang manual ya, tanjakan so far masih cukup sih ya. Kalau untuk tanjakan yang kerikil-kerikil, curam, nah, salah satu minusnya FWD. Oh iya, ini untuk pusing-pusing teror, long teror gitu udah ganti, udah pernah ganti. Link stabil juga sudah pernah ganti. Support shock OTW udah mulai bunyi. Shock breaker depan udah mulai mati. Shock breaker belakang udah pernah ganti kanan kiri, tapi sekarang juga mungkin kondisinya tidak 100%.
Oli rutin, ini olinya tiap ya 6 ribuan lah, 6.000 kilometer atau 1 tahun paling lama itu ganti. Ini olinya kebetulan pakai yang HX7. Radiator coolant masih aman. So far ini mobil minum pertama itu hanya kurang lebih 2 tahun awal pemakaian aja, 2 tahun 3 tahun, selebihnya pakai premium plus pertalite. Sekarang pertalite karena premium hilang, itu kita carbon clean ya, atau gurah lah bahasanya, itu kadang 10.000 kilo, kadang 8.000 kilo, kita tune up sampai saat ini. So far aman-aman aja, hampir nggak pernah bermasalah. Mesinnya juga cukup bandel ya, pakai masih cukup nyaman. Kaki-kaki ini ya seperti yang tadi saya bilang, sudah ada beberapa part peremajaan, cuman ini sudah mulai bunyi lagi. Ada beberapa bunyi, salah satunya dari support shocknya yang udah karetnya sudah bergetas. AC ini masih dingin, AC nya untuk Livina ini speed satunya kenceng ya, settingan dari pabrik ya, karena dia nggak ada double blower, hanya ada ventilasi aja kecil. Nanti kita coba tarik sedikit mobilnya. So far ini mobil masih nyaman, khas mobil Nissan dengan biaya perawatannya yang cukup mahal. Cuma jika kita belinya part original dengan harga yang segitu itu termasuk worth it dan sebanding, karena kualitas dan keawetannya part ini di mobil ini cukup lumayan sih. Lari di atas 150 masih sangat nyaman dan masih cukup stabil dengan menggunakan ban pelek standar, ukuran ban standar itu masih sangat-sangat stabil. Dan bodi plat bodinya itu cukup tebal ya ini mobil ya, untuk ukuran mobil Jepang ini. Plat bodinya itu cukup tebal.
enak lagi mobil ini tuh respon gasnya atau throttle-nya itu lebih enak lagi kalau di remap itu lebih responsif, RPM-nya juga bisa kebuka dan bisa disetting juga. Ya, dibilang boros ya enggak, dibilang hemat juga standar lah kalau untuk mobil 1500 cc. Oke, kaca film ini masih pakai bawaannya ya. Saya dari baru, entah dari dealernya atau pemilik sebelumnya ini sudah pakai solar guard. Ini berarti sudah 10 tahun belum diganti kaca filmnya. Masih menggunakan bawaan sebelumnya. Ya, so far masih cukup adem sih.
Jangan lupa like, comment dan subscribe.